Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ashruna qala Muhammad bin ad-Dawri rahimahullahu ta'ala saqa iblisu bi khamsati asya'a wa sa'ida adamu bi khamsati asya'a. Wal maqalatul hadiyatu wal ashruna, adapun makalah yang ke-21, qala Muhammadun, ialah berkata Muhammad ibnu Dawri, siapa Muhammad ibnu Dawri rahimahullahu ta'ala, rahimah semoga melimpahkan rahmat kepada Muhammad bin Dawri, Allahu siapa Allah ta'ala padahal maha luhur siapa Allah. Sako iblisu bi khamsati asya'a, sako celaka iblisu siapa iblis bi khamsati asya'a sebab 5 perkara. Apa saja 5 hal tersebut? Lam yukirro bidzambi, lam yukirro tidak mengakui siapa iblis bidzambi terhadap dosa. Ai artinya lam ya'tarif bihi ala nafsihi, lam ya'tarif tidak mengaku siapa iblis bihi terhadap dosa ala nafsihi atas dirinya iblis. Walam yamdam dan tidak menyesal siapa iblis. Ai artinya lam yahzan ala dzambihi, tidak bersedih siapa iblis ala dzambihi atas dosanya iblis yang telah dikerjakannya. Walam yalumma nafsahu, walam yalumma dan tidak mencela siapa iblis nafsahu kepada dirinya sendiri ala fi'lihi atas mengerjakan dosa. Walam ya'zam ala taubati, walam ya'zam dan tidak memiliki keinginan yang kuat siapa iblis alat taubati atas taubat. Wa qanata min rahmatillahi, wa qanata dan putus asa siapa iblis min rahmatillahi dari rahmat Allah. Lafaz qanata ini mimba bi daraba wa ta'iba. Daraba yatribu berarti qanata yaqnitu. Begitu juga dengan lafaz ta'iba yat'abu, berarti boleh juga qanita yaqnatu. Selanjutnya wasa'ida Adamu alaihi salamu bi khamsati asya'a. Wasa'ida dan bahagia Adamu siapa Nabi Adam, alaihi ialah atas Nabi Adam, assalamu adapun kesejahteraan. Nabi Adam itu bahagia bi khamsati asya'a sebab 5 perkara. Apa saja 5 perkara tersebut? Aqarra bidzambi, aqarra mengakui siapa itu Nabi Adam bidzambi terhadap dosa. Waqala dan berkata siapa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wahai Tuhan kami, zalamna telah berbuat aniaya siapa kami, anfusana kepada diri-diri kami, wa illam taghfir lana jikalau tidak mengampuni siapa engkau lana kepada kami, wa tarhamna dan menyayangin siapa engkau na kepada kami, lanakunanna maka sungguh ada siapa kami minal khasirina ialah termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, wa an Aisyah dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, radhiya semoga melimpahkan ridha Allah siapa Allah anha terhadap Sayyidah Aisyah. Innal abda idza i'tarafa bidzambihi thumma taba taballahu alaihi. Innal abda sesungguhnya seorang hamba idza i'tarafa apabila mengaku siapa abdun bidzambihi terhadap dosanya abdun, thumma taba kemudian bertaubat siapa abdun, taballahu alaihi, taba maka menerima taubat Allahu siapa Allah alaihi terhadap abdun. Rawahu syaikhani, rawa meriwayatkan kepada itu hadis asy-syaikhani siapa Imam Bukhari dan Muslim. Wa nadima alaihi ai adzambi, wa nadima dan menyesal siapa itu Nabi Adam alaihi terhadap dosa, ai artinya adzambi dosa. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qala, wa an Abdullah bin Mas'ud dan diriwayatkan dari Abdullah putranya Mas'ud
radhiyallahu semoga melimpahkan kerelaan, Allahu siapa Allah, anhuma kepada keduanya, yaitu kepada Abdullah dan kepada Mas'ud. Qala berkata siapa Ibnu Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhta'a khati'atan au adnaba dzamban thumma nadima fahuwa kafaratuhu. Man adapun barang siapa, akhta'a ialah berbuat salah siapa man, khati'atan kepada suatu kesalahan, au atau adnaba berbuat dosa siapa man, dzamban kepada suatu dosa, thumma kemudian nadima menyesal siapa man, fahuwa kafaratuhu, bahwa maka adapun dia itu penyesalan, kafaratuhu ialah penebus dosa dan kesalahan tersebut. Rawahul Baihaqiyyu, rawa meriwayatkan kepada itu hadis Al-Baihaqiyyu siapa Imam Al-Baihaqi. Selanjutnya walama nafsahu, walama dan mencela siapa Nabi Adam nafsahu kepada dirinya sendiri, ala fi'li dzalikal khata'i atas mengerjakan dosa itu, wa asro'a fit taubati, wa asro'a dan bercepat-cepat siapa Nabi Adam fit taubati dalam melaksanakan taubat, bita'ati asbabiha dengan melaksanakan sebab-sebab taubat, walam yaknut min rahmatillahi, walam yaknut dan tidak berputus asa siapa Nabi Adam min rahmatillahi dari rahmat Allah. Dalam makalah yang ke-21 ini diceritakan dari Muhammad bin Dauri bahwa beliau berkata, iblis celaka disebabkan 5 perkara, yaitu karena iblis tersebut tidak mengakui terhadap dosa yang telah dilakukannya. Kemudian dia juga tidak menyesal terhadap dosa-dosa tersebut. Selanjutnya dia tidak mencela terhadap dirinya karena melakukan dosa, dan dia pun tidak memiliki keinginan yang kuat untuk bertaubat, serta dia berputus asa dari rahmat Allah. Sementara Nabi Adam itu bahagia sebab 5 perkara, yaitu Nabi Adam mengakui telah melakukan dosa, sehingga Nabi Adam pun berkata, wahai Tuhanku, sungguh kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, sungguh kami termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Sayyidah Aisyah meriwayatkan sebuah hadis. Sesungguhnya seorang hamba, manakala dia mengakui terhadap dosa tersebut, selanjutnya dia bertaubat, maka Allah pun menerima terhadap taubat dari hamba tersebut. Selanjutnya 5 hal yang membuat Nabi Adam itu bahagia adalah Nabi Adam menyesal telah melakukan dosa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat kesalahan atau berbuat dosa, kemudian dia menyesali perbuatannya, maka penyesalan itu adalah tebusannya. Selanjutnya, Nabi Adam pun mencela terhadap dirinya sendiri karena telah melakukan dosa, dan beliau bercepat-cepat untuk bertaubat serta tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama kita perhatikan lafadz iblisu. Lafadz iblis di sini tidak didahuluin oleh al, namun lafadz iblis ini tidak boleh dibaca dengan tanwin karena termasuk dari isim ghairu munsharif. Ilat yang ada pada lafadz iblis ini ada 2. Yang pertama adalah alamiyah dan yang kedua adalah ajamiyah, yaitu karena lafadz iblis adalah merupakan nama yang tidak mengandung makna di dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita perhatikan lafadz asya'a. Lafadz asya'a ini pun sama dengan iblis, yaitu sama-sama berupa isim ghairu munsharif. Sehingga ketika posisi dari lafadz asya'a ini sebagai mudhof ilaih sebagaimana di dalam susunan ini, maka lafadz asya'a ini pun harus dibaca jer dan tanda jernya dengan menggunakan fathah. Hal tersebut karena pada lafadz asya' terdapat satu ilat, yaitu yang berupa alif ta'nis mamdudah, yaitu
alif taknis yang setelahnya terdapat hamzah. Namun ada pula yang berpendapat bahwa lafaz asya ini tidak termasuk isim ghairu munsharif, sehingga ketika dalam keadaan jer maka tanda jernya pun dengan menggunakan kasroh. Dalam susunan ini harus diberi tanwin karena tidak didahuluin oleh al, sehingga di sini boleh pula kita baca dengan bi khamsati asyain. Selanjutnya kita perhatikan pula dengan lafaz adamu. Lafaz adamu ini posisinya sama dengan lafaz iblis, yaitu sama-sama berupa isim ghairu munsharif dengan dua ilat yang sama, yaitu yang pertama berupa alamiyah dan yang kedua adalah ajamiyah, yaitu lafaz Adam merupakan nama yang tidak memiliki makna di dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita perhatikan lafaz lam yukirro. Lafaz yukirro ini adalah fi'il mudhari' yang dalam keadaan jazm sebab dimasukin oleh lam. Namun kenapa di sini tanda jazmnya dengan menggunakan fathah yang seharusnya menggunakan sukun? Karena lafaz yukirro ini termasuk fi'il mudhari' sahih akhir yang tidak bersambung dengan alif tasniyah, waw jama' ataupun ya muannas mukhatabah. Sebenarnya lafaz yukirro di sini adalah merupakan perubahan bentuk dari lafaz yukrir. Jadi pada asalnya adalah lam yukrir, di mana di sini tanda jazmnya dengan menggunakan sukun. Namun setelah dilakukan proses iklal, lafaz yukrir di sini berubah menjadi yukirro, di mana di sini terdapat dua huruf yang sejenis, yaitu berupa huruf ro yang bertemu di dalam satu kalimat dan di antara keduanya tidak terdapat pemisah, maka haruslah dilakukan idgham. Oleh karena itu, huruf ro yang pertama ini pun haruslah disukunkan, sementara huruf ro yang kedua haruslah berharkat. Oleh karena itu, harkat kasroh yang ada pada huruf ro ini dipindah pada huruf sebelumnya, yaitu huruf qaf. Maka jadilah lafaz yukir. Selanjutnya, ro yang kedua ini pun diberi harkat agar dapat dilakukan idgham. Lalu harkat apa yang diberikan pada huruf ro yang kedua? Harkat tersebut adalah harkat fathah, karena harkat fathah adalah merupakan harkat yang paling ringan. Sehingga lafaz lam yukrir berubah menjadi lam yukirro. Hal tersebut juga terjadi pada lafaz lam yalumma, di mana pada asalnya adalah lam yalmum, di mana lafaz yalmum di sini adalah merupakan fi'il mudhari' yang dalam keadaan jazm sebab dimasukin oleh amil jazm lam. Tanda jazmnya adalah dengan menggunakan sukun karena lafaz yalmum adalah merupakan fi'il mudhari' yang sahih akhir dan tidak bersambung dengan alif tasniyah, waw jama' ataupun ya muannas mukhatabah. Proses berubahnya lafaz yalmum menjadi lam yalumma itu sama dengan proses perubahan yang terjadi pada lafaz lam yukirro. Selanjutnya kita perhatikan lafaz robbana. Lafaz robba di sini dibaca nasab sebab termasuk dari munada mudhof, di mana di dalam susunan ini adat nidanya dibuang. Jadi pada asalnya adalah ya robbana. Karena merupakan munada mudhof yang hukumnya wajib dibaca nasab, maka di sini pun dinasobkan dengan tanda nasab yang berupa fathah, sehingga menjadi ya Rabbana. Selanjutnya adat nidanya dibuang, maka tersisalah lafaz Rabbana. Wallahu a'lam bishawab.